Minggu lalu aku barusan ketemu dengan YouTuber gaming terbesar di Indonesia. Aku barusan dengerin ceritanya bahwa ternyata dia sudah pernah kenal aku duluan dari video-video YouTubeku. Aku tanya kok bisa? Ternyata dia sedang membangun kos-kosan dan dia boncos hingga miliaran rupiah. Kok bisa? Apa yang terjadi? Kenapa YouTuber gaming bangun kos-kosan yang ada di mana? Bukan yang untung tapi malah boncos gak karuan. Nah, di video ini kita akan belajar cerita dari YouTuber gaming ini, bagaimana akhirnya dia boncos, kenapa dia bisa boncos, sampai nanti cara-cara supaya kita nggak boncos dan mengulangi hal yang sama seperti YouTuber gaming ini ke depannya. Sebenarnya singkat cerita, pada tahun 2020 ketika semua orang itu pada COVID, justru pendapatan YouTuber ini malah semakin kencang. Apalagi beliau ini terbesar di Indonesia. Jadi kalian bisa tahu dari AdSense-nya, dari ads-nya, dari iklannya itu berapa besar. Nah, dia ini dapat uang sangat-sangat besar ketika orang lain itu merasa kesusahan. Dan kalian tahu uang tersebut itu dipakai untuk dia melakukan bisnis atau melakukan investasi. Waktu itu dia beli tanah kurang lebih 2 lahan, tapi dia belinya itu di Manado. Satu ukurannya itu yang cukup besar, sampai ribuan meter, satunya lagi itu cukup besar juga. Nah, dia beli di salah satu tanah yang dekat memang di universitas. Dan kalau kita perhatikan, market yang ada di sana sebenarnya bisa diambil di dalam market. Kamarnya itu dijual dengan harga 2 juta. Tapi beliau tuh gak ada pengalaman sama sekali karena beliau ini memang dari basicnya adalah YouTuber gaming. Jadi dia ini cuman modal, ya udah beli aja. Kebetulan dia pakai kontraktor yang pun adalah kontraktor terkenal dari namanya yang barusan aja kenal dan barusan aja lulus dari kuliah. Kalian bisa bayangin, kontraktor, arsitek pakai dia semua. Kemudian dia bangun dari lahan kosong, tapi pembangunan dari kos-kosan yang dibentuk itu malah ini tanahnya persegi panjang, bangunannya jajar-gejar. Tanahnya sangat-sangat tidak efisien. Dan bukan hanya itu lagi masalahnya. Masalahnya adalah tiang-tiang yang dibangun untuk pembangunan satu kos-kosan itu, ternyata pembangunannya itu tiangnya dipakai tiang yang bisa digunakan untuk 15 lantai. Padahal yang dia bangun sebenarnya itu 4 lantai aja. Dengan total kamar itu kurang lebih sekitar 40-an kamar. Ukuran dari kamarnya itu berapa? Ukuran kamarnya cukup besar, itu lebih dari 20 meter persegi per satu kamarnya. Bayangkan 4 dan 5 itu gede banget. Apalagi kalau di Jogja itu bisa aku jadiin 80 kamar. Dan ini pun juga jadi pembelajaran ya, bahwa aku bilang ini sangat-sangat tidak efisien, terlalu banyak uang yang keluar. Kontraktornya juga mulainya juga salah. Pembangunan harusnya 4 lantai, bikin tiangnya itu buat 15 lantai. Taman yang harusnya dibangun kota malah buat jajar genjang. Ini kan bermasalah semua. Singkat cerita, kenapa ini bisa semua terjadi? Ternyata selama pembangunan itu modal beliau itu hanya modal zoom aja dan percaya aja. Setiap kali kontraktornya minta apa, dia telepon, dia minta uang, dia kasih. Dan karena memang kondisinya pandemi, tidak bisa langsung ke Manado. Ya akhirnya baru bener-bener balik ketika itu sudah ada pelonggaran dari pemerintah. Ketika datang ke sana ngeliatin, buset, ternyata semuanya kacau balau. Dan ini menjadi pembelajaran juga buat dia. Gila, ini kontraktornya udah sampai sini, terus sudah dipasang semua pancang-pancangnya, sudah nggak bisa diapa-apain lagi. Nah akhirnya beliau harus ngekak si kontraktor ini untuk digantikan dengan kontraktor baru. Tapi ada peraturan juga dari pemerintahan kalau waktu itu nggak boleh banyak orang-orang yang ngumpul. Jadi bisa dibayangin, karena ada pengetatan pergantian kontraktor juga dari 2020 sampai 2023, kos-kosannya sampai sekarang juga masih belum berdiri. Nah dari sini kita belajar ya, bahwa ternyata kalau kita tidak menguasai ilmunya dulu, kita tidak meluangkan waktu untuk belajar dulu, sebenarnya kita mempercepat diri untuk menjadi boncos ke depannya. Buat teman-teman yang memang baru mau mulai, atau mau mulai renovasi, atau mulai bangun, teman-teman, ini adalah video yang tepat buat teman-teman belajar step by step sebenarnya cara membangun yang tepat. Yang pertama adalah cari arsitek yang benar-benar bisa mendetailkan semua pekerjaan-pekerjaan material dan juga gambar kerja yang sangat-sangat detail. Gunanya apa? Karena arsitek ini adalah otak dari semuanya. Bayangkan sebuah kertas ini itu menjadi blueprint yang akan dipakai ke semuanya, dari kontraktor, mandor,
terbuka. Semua orang-orang di bawahnya itu akan mengerjakan, melihat semuanya dari blueprint yang dibuat arsitek. Jadi arsitek ini sangat menentukan. Kalau misalkan arsiteknya tidak detail, yang terjadi apa? Tukang itu akan salah mengerjakannya juga. Jadi pastikan memang cari arsitek-arsitek yang sudah berpengalaman. Yang kedua, teman-teman harus minta arsitek mengerjakan beberapa bahan material alternatif. Gunanya untuk apa? Karena kebanyakan pada pengerjaan itu biasanya barang-barang yang diinginkan arsitek itu tidak ada. Biasanya tokonya itu butuh waktu untuk pre-order dulu lah, atau mungkin barangnya itu kita letaknya 100 meter persegi yang ada atau ready itu cuma 20 meter persegi. Ini semua biasanya jadi masalah ke depannya. Memang kita nggak beli secara langsung, tapi biasanya ini akan bikin kita ribet ke depannya kalau misalkan tidak ada alternatif, karena kita akan cross check lagi, lihat lagi, cross check lagi. Makanya lebih bagus ini dikerjakan di bagian depan. Minta arsiteknya beberapa kali untuk cari alternatif ataupun cari bahan-bahan yang memang gampang ready ya gitu loh, bukan susah untuk dicari. Nah yang ketiga, biasanya setelah sudah mengerjakan gambar kerja detail, alternatif bahan juga dari kerjaan arsitek. Yang ketiga adalah pekerjaan si pelaksana, yaitu adalah mencari seluruh bahannya itu benar-benar di toko bangunannya. Jadi kita harus benar-benar cross check apakah barangnya ini ready, ini ready, ini ready, ini ready. Kalau sudah ready semua, baru kita masuk ke tahapan selanjutnya. Tapi kalau misalkan ternyata barangnya belum ready, ya balik lagi ke step yang kedua, arsiteknya cari lagi bahan alternatif yang kira-kira itu bisa ada. Nah kemudian baru yang ketiga, pelaksana mencari semuanya sampai ada di toko-tokonya. Nah yang keempat itu adalah material proofing. Ini pengerjaan yang biasanya itu sering kali dilewatkan karena merasa ini terlalu ribet. Dulu waktu aku renovasi kos-kosan yang pertama, kedua, ketiga, aku merasa aduh ribet banget sih harus material proofing, capek banget loh. Nah, harus ngecek stop, habis itu setelah itu ngeliatin beberapa detailnya di depan. Ini makan waktu yang sangat luar biasa banyak, itu malesin banget. Tapi teman-teman, material proofing ini harus dikerjakan. Karena apa? Karena kalau enggak, ribetnya itu di belakangan dan pusingnya teman-teman itu juga di belakangan. Yang akhirnya ketika teman-teman sudah terjadi, sudah dibangun, sudah diorder, sudah dipasang, teman-teman merasa gila, itu nggak cocok ya, warnanya ini beda banget gitu. Sama kemarin yang di 3D dengan renderan yang dikasih itu kok bisa beda jauh. Nah makanya material proofing ini sangat penting. Aja sebenarnya jobdesk dari material proofing ya, nanti pelaksana akan memberikan sampel-sampel dari toko bangunan. Dia akan memberikan nih loh pak, pakai lantainya tuh keramiknya ini, lampunya pakai ini. Nanti untuk semua detailnya itu semua sudah disiapkan di hari itu juga. Supaya apa? Supaya kita benar-benar ngelihat detail-detailnya. Karena yang menjadi masalah itu adalah 3D selalu gak pernah sama dengan apa yang ada di lapangan. Kenapa bisa kayak gitu ya teman-teman? Cobain aja, nanti teman-teman lihat triknya kayak gimana, nanti teman-teman lihat foto dari sampel produknya seperti apa, sampai sampelnya itu datang, sampai sampelnya itu setelah dipasang dikasih lampu, itu semua warnanya bisa beda-beda semua. Gila, ini benar-benar gila. Aku sendiri yang sudah renov banyak kos-kosan, bangun kos-kosan, itu sampai bisa ya nggak pernah benar-benar bisa 100% sama kayak di 3D. Biasanya akan ada perbedaan minor lah. Nah sekarang pun sudah ada material proofing, itu masih ada minor-minor dikit, tapi ya lebih oke lah dibandingkan yang dulu. Nah baru nih yang kelima adalah kalian membuat SPK antara kontraktor dengan kalian. Yang biasanya tuh isi dari SPK-nya tuh apa? Isi dari SPK-nya adalah berapa biaya yang harus kalian keluarkan. Ini harus match ya, antara material yang kalian sudah proofing itu berapa, volumenya berapa, itu semua udah ditulis semua. Nah kemudian kapan nih waktu penyelesaiannya, jangan sampai kalian itu digantung-gantungin sama kontraktor. Pacarku sendiri itu renov rumah yang ada di BSD hampir 1 tahun lewat, itu masih belum selesai renovasinya. Gila banget, padahal aku bangun dari tanah aja untuk bangun perumahanku, tanah sampai bangun dari isi furniture itu cuma 7 bulan aja udah selesai. Ini renovasi itu bisa sampai 1 tahun lebih. Gila, biasanya aku renovasi kosan itu ini cuma 2 bulan 3 bulan udah kelar. Makanya kalau misalkan kita tidak membuat SPK untuk mengerjakan renovasi selesainya kapan, yang terjadi kontraktornya biasanya males-malesan. Kemudian adalah surat retensinya. Kita harus tahu kalau misalkan nanti ada retensi yang harus kita tahan dulu, jangan kita keluarkan itu 100%-nya. Kalau misalkan kita keluar 100%-nya, kontraktor tidak akan bertanggung jawab. Biasanya kita kasihnya 95% dengan catatan 5% akan diberikan setelah 2 bulan atau 3 bulan kos-kosannya atau rumah itu sudah jadi. Kemudian adalah penaltinya. Kira-kira kalau misalkan nanti pembangunannya berlambat, itu harus ada penaltinya, nilainya berapa, terus per hari. Biasanya hitungannya tuh per hari, supaya kontraktor ini juga jerat gitu kalau misalkan dia molor terus.
Dan kemudian yang keenam, kalian harus ada addendum. Addendum itu biasanya penambahan pekerjaan. Kalau misalkan kerjaannya kalian ada penambahan, yang misalnya kemarin itu cuma ada 1 toilet tapi kalian jadi 2 toilet, which is itu pasti akan keluar dari RAB. Nah, ini biasanya ada yang namanya addendum tambahan. Kalian masukin lagi penawar dari kontraktornya, penawar dari pelaksananya, arsiteknya, itu jadikan satu lagi, terus habis itu kalian tahu, oh kalian harus bayar sekian. Yang ketujuh, kalian harus controlling pembangunannya itu day by day. Tapi bukan kalian yang kerjain itu biasanya si pelaksana kan tahu mulai dari foto, mulai dari video yang akan dikirimkan kalian itu day by day-nya. Jadi kalian paling nggak bisa ngeliatin sendiri lah. Kalau saya sendiri sih sebenarnya sudah per minggu ya, kita dikasih lihat projectnya per minggu, udah sampai sini loh, terus habis itu videonya udah kayak gini, kita biasanya ada meeting mingguan untuk melihat progres pembangunannya kita. Yang ke-8 adalah pembayaran harus dilakukan sesuai dengan terms. Artinya apa? Jangan pernah membayar kontraktor itu langsung full blok. Yang terjadi pada YouTuber gaming tadi itu adalah dia membayarnya itu ketika kontraktor minta apa, bayar. Kontraktor minta apa, bayar. Nah, ini menjadi permasalahan. Harusnya ada orang penengahnya yang adil, yaitu dengan pelaksana. Pelaksana ini tugasnya untuk apa? Memantau pekerjaan ini kontraktor. Kalau sudah 20% baru teman-teman bayar. Biasanya apa? Biasanya kita tuh bayar dulu 20%, habis itu dibangun 20%, kita bayar lagi 20%. Tapi yang menentukan apakah sudah dibangun 20% itu adalah pelaksana. Pelaksana secara fair melihat, oh ini udah 20% kok boleh bayar lagi, oke aku bayar. Sampai akhirnya nanti waktu pembayaran ya ke 100% itu bayarnya cuma 15%. Kenapa? Karena 5% untuk pensi. Jadi ini penting buat kalian harus tahu kapan kalian harus membayar itu. Yang ke-8 adalah serah terima project. Ini serah terima harus benar-benar kalian melihat semuanya, mulai dari catnya itu sudah benar belum, aksianya udah halus atau belum, tes kebocorannya, pakai tes rendam, semua toiletnya itu dikasih air dulu supaya melihat apakah ada kebocoran atau enggak. Nah, ini perlu dilakukan supaya nanti ketika serah terima unit dan anak-anak kosan udah masuk, biasanya kalian renovasinya jauh lebih susah. Nah, itu aja sebenarnya 8 step by step buat teman-teman itu benar-benar akhirnya bisa membangun atau merenovasi sesuatu itu dengan benar, dengan cara-cara yang benar. Karena saya yakin masih banyak di luar sana yang tidak menerapkan sistem yang aku lakukan. Ini pun juga sistem ini berjalan dengan jalannya waktu. Aku sendiri juga bukan kuliah yang mata kuliah sipil, tapi aku belajar day by day-nya untuk benar-benar mengerti. Tapi teman-teman, sebenarnya kalau misalkan teman-teman rasa butuh bantuan, rasa teman-teman pusing ya, kira-kira cari arsitek yang benar-benar bisa dipercaya seperti apa, terus teman-teman merasa kayak cari pelaksananya itu harusnya yang kayak gimana. Sebenarnya itu semua perjalanan selama 4 tahun ini di dunia investasi properti sudah aku rangkum semua dalam satu drive yang full. Nah, sebenarnya ini semua bisa kalian dapatkan kalau kalian ikut di workshop aku. Karena aku yakin banyak banget dari teman-teman juga pasti membutuhkan ilmu-ilmu itu. Karena saya yakin ilmu keboncosannya itu bisa sampai miliaran seperti yang dilakukan oleh YouTuber gaming itu. Nggak murah loh guys untuk kalian itu belajar akhirnya sampai bener-bener tahu nilai harga wajarnya, kalian cara negonya, cara dapetnya. Ini semuanya tuh butuh perjalanan yang panjang. Dan aku sendiri pun mengalaminya hampir ratusan juta sampai miliaran untuk akhirnya bisa benar-benar pakai satuan yang bagus, satuan yang pakem, dapat supplier di mana aja, itu semuanya sudah aku testing semua. Jadi teman-teman, kalau misalkan suka dengan cerita-cerita seperti ini, pastikan kalian klik tombol like, kalian komen kira-kira ada cerita menarik apa lagi yang mungkin kalian dengar dari orang-orang terdekatnya kalian, atau kalian punya pertanyaan, kalian boleh langsung ngobrol di kolom komen. Thank you for watching, dan as always, semua akan properti pada waktunya. Thank you for watching, and I'll see you in the next video guys. See ya!